Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat memulai acara pada pagi hari ini. Salawat beriring salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Semoga kita mendapatkan syafaat hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat, Bapak Haji Chandra Satria SMSI selaku Ketua Stedis Indo Global Mandiri. Yang terhormat, Ibu Fadila SEI MSI selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah. Yang terhormat, Bapak Amir Salim SEI ME selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah. Yang terhormat, Ibu Novayanti Maleha SEMM selaku Kemahasiswaan Stedis Indo Global Mandiri beserta seluruh dosen, staf, dan karyawan Stedis Indo Global Mandiri yang kami banggakan. Oke, tadi sudah dikatakan sama Mbak Sonia. Nah, sekarang kakak mau sapa dulu nih semua mahasiswa-mahasiswi Stebis pada pagi hari ini. Gimana nih untuk semuanya masih semangat untuk mengikuti hari terakhir PKKMB Stebis IGM tahun 2021? Kayaknya masih banyak nih kasusnya yang belum mengaktifkan kameranya. Ayo dong, buruan diaktifkan sekarang kameranya. Untuk seluruh dosen juga bisa diaktifkan kameranya Bapak Ibu supaya mahasiswa kita bisa lihat. Ini dosen yang akan mengajar kita ke depan. Nah, kalau kemarin Kak Sonia kita udah kasih tahu sama adik-adik semua nih mengenai slogan Stebis IGM. Nah, sebelum mulai pada pagi hari ini, kayaknya untuk menambah semangat kita pagi hari ini, kita mulai dengan slogan Stebis IGM. Untuk para mahasiswa, untuk di-unmute dulu, kita bersama-sama melakukan slogan Stebis Indo Global Mandiri. Oke, masih ingat gak nih teman-teman semua? Kalau kakak bilang Stebis IGM, jawabnya kampus modern yang islami. Bareng-bareng nih, boleh-boleh. Ayo di-unmute dulu. Kita sama-sama slogan kita yang tercinta, slogan Stebis IGM, nanti bisa di-record sama pihak panitia, kita masukin ke Instagram. Teman-teman juga kalau mau snapgram atau story di Instagram bisa langsung tag Instagramnya Stebis IGM. Bisa tag Instagram Indonesia, Himpersya, Bujang Gadis ya Kak ya. LDK, BMT, semuanya bisa di-tag. Oke, kita mulai ya. Boleh nih di-unmute dulu semuanya yang mau ikut bareng-bareng kita say slogan Stebis IGM. Oke, Kak Soni. Oke, kita mulai ya. Panitia udah siap belum? Udah di-record? Sudah. Ya. Stebis IGM, Kampus modern yang islami. Aduh, udah Ayo pada dong. sarapan belum sih? Kok kayak nggak ada semangat? Udah pada sarapan belum nih? Sebelumnya kakak tanya dulu nih. Belum Tapi kayaknya buka-bukanya juga belum. Seger ya? Udah seger pagi-pagi. Kayaknya apa karena cuaca mendung nih Kak Sonia ya? Bawaannya Ayo dong kita semangat Jadi malam karena ujian. hari terakhir PKKMB Stebis IGM 2021. Kita ulang sekali lagi ya slogannya kita ya. Rohman. Gede ngomongnya ya.
Oke, Eh, 1, 2, 3. Stebis IGM, kampus Kampus modern modern Islam. Islam. Modern yang Islam. Loyal. Ulang nggak? Ulang. Oke. Maya, Bil Maya. Bil Maya. Para mahasiswa untuk dimulai terlebih dahulu. Oke, kembali ya semuanya ya. Jangan sampai mengganggu acara kita, jangan sampai mengganggu suara yang lain. Boleh di mute lagi suaranya, tapi kameranya tetap dinonaktifkan ya Kak Sonia ya. Untuk seluruh mahasiswa ya. On kamera ya Kak. Iya. Baik, selanjutnya kita kedatangan dosen dari ekonomi syariah nih, Kak Sonia nih, salah satu dosen ekonomi syariah. Ini ada Bapak Bagus, Bapak Haji Bagus Setiawan LCME. Pak Bagus sudah bergabung di link Zoom kita hari ini, pagi ini. Halo Pak Bagus. Sudah bergabung Pak Bagus? Iya. Halo. Halo Pak, apa kabar Ya. Pak Bagus? Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin bisa kita mulai sekarang Pak Bagus? Apa yang dimulai? Kita mau kasih tahu nih Pak ke adik-adik semua, ada dosen ekonomi syariah, salah satu dosen ekonomi syariah, Pak Bagus, salah satu dosen yang berkompeten di STEBIS UGM, bisa memotivasi mahasiswa-mahasiswi kita nih Kak Sonia ya, untuk lebih rajin nantinya untuk kuliah nih Pak. Dan juga kalau ada adik ingin umroh, ibadah umroh atau ibadah haji, bisa langsung dengan Pak Bagus nih guys. Oke. Ya, Kita mulai Pak Bagus. boleh. Baik. Kepada Bapak Haji Bagus Setiawan, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound. Kedengaran semua? Wabarakatuh. Suara saya jelas apa enggak? Jelas Pak, jelas. Hah? Jelas Bapak suaranya. Jelas Pak, silahkan dimulai. Ya, yang apa namanya itu? Yang saya hormati Ketua STEBIS IGM Bapak Haji Chandra Satria SEMSI. Lalu yang saya hormati Kaprodi Perbankan Syariah Ibu Padila SEMSI. Mohon maaf kalau salah Bu, lupa saya Bu. Lama nggak ke STEBIS ini. Lalu yang saya hormati juga Kaprodi Ekonomi Syariah Bapak Haji Amir. Salah, nggak tahu saya belum. Mohon maaf, Haji Amir Salim ya. Lalu yang saya hormati Kepala Kemahasiswaan Ibu Nopayanti Maleha SEMM kalau nggak salah. Ada di sini Bu Nopayanti Maleha. Dan yang saya hormati semuanya karyawan, dosen-dosen. Di sini ada siapa? Ibu Khairia, Ibu Nisa, yang saya terbaca. Dan yang saya banggakan seluruh mahasiswa-mahasiswi angkatan 2021 STEBIS Indo Global Mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ya. Segala puja dan puja syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat, sehat, waktu lapang, luang, nikmat, rezeki, inayah, taufik, hidayah,
sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang penuh dengan keberkahan ini, majelis online. Ya. Pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru STEBIS 2021. Semoga semua yang hadir di majelis ini senantiasa mendapat rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus STEBIS Indo Global Mandiri senantiasa dinaungi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dijauhi dari segala kejahatan dan juga segala kezaliman. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, tabi'in, alim ulama, habaib wal masyayikh yang senantiasa beristiqamah berada di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, mahasiswa dan mahasiswi STEBIS Indo Global Mandiri angkatan 2021 yang saya banggakan. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu di pekan pengenalan kehidupan kampus dan alhamdulillah, semoga saya tidak salah, yang hadir di sini wajah-wajahnya seperti wajah-wajah ahli surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tidak terkecuali kalian yang sudah bergabung di STEBIS Indo Global Mandiri menjadi suatu kebanggaan. Kalau dalam bahasa Arab, ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang atas kehadiran kalian telah bergabung di kampus yang bisa dikatakan tepat keseimbangan antara dunia dan akhirat yang berada di Palembang di tengah-tengah kota. Dan pada kesempatan pagi ini pula saya diberikan amanah dari kampus untuk memberikan motivasi atau sekedar wejangan sedikit berbagi pengalaman. Saya menganggap mahasiswa dan mahasiswi itu adalah rekan saya. Tapi ketika di luar kampus, ketika di dalam kampus itu adalah perbedaan antara dosen dan mahasiswa, sedangkan di luar kampus kalian adalah rekan-rekan saya dan juga rekan-rekan dosen ataupun mitra kampus itu sendiri. Jadi suatu kebanggaan bisa berkumpul dengan kalian, baik itu mahasiswa dan mahasiswi maupun kelas karyawan ataupun kelas santri, ataupun kelas yang lain dan lain sebagainya. Di sini saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman dan sama-sama berdiskusi tentang pengalaman atau pengenalan kehidupan kampus, khususnya di STEBIS Indo Global Mandiri ini yang lama, yang sejarahnya itu didirikan tahun 2014 kalau tidak salah, Bu Nova ya. Betul itu Pak. Ya, yang 2014 kita angkatan pertama. muasasai founder yayasan Bapak Dr. Haji Marzuki Ali, lalu diinisiasi dengan pikiran-pikiran yang cemerlang dari dosen-dosen senior. Salah satunya adalah Bapak Sukemi, Bapak Hamid Halim, Bapak Wadud, terus Bapak Azrai. Mungkin ada juga masih banyak orang-orang yang senior yang harus kita ketahui secara sejarahnya, karena kita sebagai mahasiswa akan menjadi saksi hidup sejarah untuk kebangkitan dan juga kehidupan kita ke depan. Baik, mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang saya banggakan, yang pertama kali tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal silakan apa yang bisa kalian lakukan. Nama saya Bagus Setiawan, kelahiran Palembang, Jawa. SD saya di Pusri, SMP SMA saya di Pondok Modern Arisala Jawa Timur Ponorogo, lalu mengabdi 1 tahun. Setelah itu saya mencoba untuk menekuni hobi saya, yaitu belajar kursus fotografi di Yogyakarta, tepatnya di Institut Seni Indonesia. Lalu dunia Jogja membuat saya agak bosan melanjutkan. Saya mendapatkan beasiswa dari pondok tercinta Arisala di Ponorogo untuk berangkat bersama putra sulung Bapak Kiai Maksum, pimpinan pondok
ke Mesir, pulang lalu melanjutkan S2, dan sekarang saya mencoba untuk mencari beasiswa bersama istri saya. Alhamdulillah istri saya keterima beasiswa dan sekarang lagi menyiapkan IELTS untuk berangkat ke Yordania. Dan insya Allah saya akan juga mencoba untuk mengambil S3 di Yordania. Doanya dari mahasiswa dan mahasiswi yang saya hormati. Lalu organisasi saya sekarang Bendahara Umum Organisasi Alumni Al-Azhar Sumsel. Dari 2017 sampai sekarang Ketua Alumni Arisalah Sumsel. Wakil Ketua Jalinan Alumni Timur Tengah Sumsel, Pembina Yayasan Pendidikan Quran Al-Fajr sampai sekarang, Direktur Al-Fajr Academy dan Direktur Al-Fajr Tour sampai sekarang. Ya. Usaha, saya mendirikan Yayasan Pendidikan Quran yang terdiri dari Diniyah, PAUD, MI, Rumah Quran, Koperasi, dan Alhamdulillah santri saya sekarang berjumlah 357 santri. Dari umur 4 tahun sampai SMP, sampai bapak-bapak deh. Ya. Saya hobi entrepreneur, makanya kalian saya katakan di awal tidak salah kalian masuk bergabung di Stabis ini karena akan menyeimbangkan dunia akhirat dan kalian akan dicetak sebagai seorang entrepreneur. Harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Jadi ketika kalian sudah mempunyai ilmu untuk entrepreneur, ya, kalian juga harus mengaplikasikan itu di dalam kehidupan kalian, bukan asal ngomong. Ya, nah, entrepreneur sekarang harus memberikan bukti yang nyata. Ya. Bukan saya seorang pengusaha tapi nggak ada usahanya. Saya seorang entrepreneur tapi tidak pernah berkecimpung di dunia entrepreneur. Saya seorang organisator tapi tidak pernah berkecimpung di dunia organisasi seperti itu. Itu singkat ya perkenalan saya, dan saya berdomisili di Palembang ya, dekat pondok saya di Tanjung Harapan, Sako Kenten, Simpang Dogan. Bagi kalian yang berada di Palembang, ahlan bersilaturahmi ke pondok saya. Dan bagi kalian yang berada di luar negeri atau di luar Palembang, kapan-kapan bisa mampir ke Palembang. Seperti itu. Cukup ya perkenalannya ya. Jelas suara saya? Screen-nya ada ya? Kelihatan ya screen-nya? Ada Pak, ada. Pak. Ada, ya terima kasih Bu Fadilah. Apa yang harus dilakukan ketika kita sudah bergabung sebagai seorang mahasiswa? Dalam artian, sekarang kalian adalah seorang mahasiswa, bukan lagi seorang anak SMP, anak SMA, ataupun SMK. Seperti itu ya. Sekarang adalah seorang mahasiswa. Otomatis dari perpindahan tempat atau perpindahan ya, itu harus membutuhkan suatu niat yang kuat di dalam segala sesuatu yang kalian jalankan, terlebih bagi seorang mahasiswa ya. Tujuan atau niat kalian itu sekarang apa? Seperti itu ya. Niat kalian untuk mengambil ekonomi ataupun perbankan itu, atau mungkin ada yang belum di-unmute coba ya. Niat kalian itu apakah benar-benar sudah kuat, atau nanti ketika 2 semester, atau jangan-jangan belum sampai 1 semester, belum sampai 2 bulan, gara-gara PKKMB itu terjadi, oh kok ada perbedaan antara Stabis dengan universitas, lalu niat kalian sudah menciut ya. Tidak kuat seperti itu kan. Saya ingin pindah atau saya ingin ke kampus yang lain. Nah, ini karena terjadi di dalam pengalaman dari 2014 sampai sekarang. Ya. Sehingga niat inilah yang saya singgung, yang paling kuat itu harus niat yang benar-benar kuat. Ya, ilmu yang kalian inginkan itu apakah benar-benar perbankan atau ekonomi tanpa menghiraukan apa yang berada di sekeliling kalian. Dalam artian tidak mengambil hati ya, perbedaan-perbedaan atau perkataan-perkataan sehingga membuat niat kalian itu goyah ya.
Kalau di dalam hadis innamal a'malu binniyat, semuanya itu. Begitu juga ketika kalian sudah masuk ke dunia kampus, sudah mendaftarkan diri ke STEBIS, ya, niat kalian itulah yang akan dilihat. 2 bulan, 3 bulan, atau 1 semester ke depan, niat kalian ini akankah goyang atau masih kuat? Sehingga kalian benar-benar sampai ke jenjang yang terakhir, sampai graduate. Nah, itu yang harus perlu kalian perhatikan di dalam kehidupan yang baru ini sebagai seorang mahasiswa. Terlebih lagi kalian sudah bergabung di STEBIS Indo Global Mandiri. Yang ke depan saya yakin akan banyak sekali cobaan-cobaan atau ujian-ujian atau pengalaman-pengalaman yang baru, ya, yang akan kalian dapatkan. Baik pengalaman yang pahit ataupun pengalaman yang manis, seperti itu. Ya. Lalu yang kedua setelah niat itu adalah tujuan ke depan. Ya. Ketika niatnya itu dibarengin dengan tujuan, ya, niat kuat itu dibarengin dengan tujuan, kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan, seperti itu. Tapi kalau niat kalian sudah goyang, tujuan kalian tidak akan jelas ke depannya itu untuk apa, seperti itu. Apakah tujuan kalian itu sesuai dengan moto kalian, atau tujuan kalian itu selaras dengan pribadi kalian, atau tujuan kalian itu hanya ikut-ikutan dengan teman-teman kalian. Contoh misalkan teman-teman kalian pindah, kalian juga pindah. Teman-teman kalian bilang nggak betah, kalian juga nggak betah. Nah, ini kan niat dan tujuannya tidak selaras, ya, seperti itu. Sama seperti Bapak ngambil contoh di dalam Al-Quran, ya. Perkataan, hati, dan perbuatan sama sekali tidak selaras, gitu kan. Ya. Antakulu ma la taf'alun, gitu. Apa yang kita niatkan, kita katakan, kita kerjakan tidak selaras. Nanti hasilnya pun juga tidak selaras, seperti itu. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah masuk di dunia mahasiswa, di dunia akademik ini, harus dibarengi dengan niat yang kuat dan tujuan yang kuat ke depannya. Sehingga kalian benar-benar menguasai lapangan atau menguasai orang-orang di sekitar kalian itu, ya, dan mendapatkan apa yang akan kalian dapatkan, seperti itu, ya. Inilah suatu berbagi pengalaman, ya. Karena setiap semester itu saya akan selalu mengingatkan kepada mahasiswa dan mahasiswi niatnya, ya, tajdidu niat, memperbaharui niat. Bukan hanya setiap semester, tapi setiap hari atau bahkan setiap bulan atau bahkan setiap bangun tidur, niat itu harus perlu diperbaharui. Niat kalian masuk ke STEBIS ikut-ikut orang, tapi ketika besoknya berubah lagi niatnya, ternyata saya tidak mau mengikuti orang untuk daftar ke STEBIS, seperti itu. Niatnya ke STEBIS untuk mendapatkan ilmu ekonomi ataupun perbankan. Ternyata besok ketika mengikuti PKKMB, ngelihat di Zoom ataupun ketemu situ, ada cewek yang cantik misalkan, niatnya besok sudah berubah. Ternyata saya masuk ke sini, saya akan mengejar cewek tersebut ataupun cowok yang ganteng tersebut. Nah, itu niatnya kan sudah berbeda. Ya. Sama halnya ketika kalian berniat, ya, untuk mendapatkan ilmu, untuk bekerja, untuk materi dunia saja, tidak akan jadi masalah. Nanti sesuai dengan niat itu, kalian akan mendapatkan dunia kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan, tergantung niat dan tujuannya tersebut. Ya. Jelas ya suara saya? Suara Ana jelas semuanya? Jelas, Pak. Nah, Semuanya dimatiin ya videonya ya? Enggak. Ada seperti itu. Ya. Lalu selanjutnya, ya, ketika kalian bergabung di dunia akademik, biasanya saya memberikan berbagi sharing kepada mahasiswa itu, membagi dunia akademik itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, fase pertama adalah fase adaptasi. Lalu yang kedua, fase pencarian jati diri. Yang ketiga, fase persiapan terjun ke masyarakat. Nah, kita bahas dulu nih fase adaptasi. Dalam artian apa? Ya. Adaptasi kalian yang dari SMA, SMK, ya,
Dulu teman-teman kalian itu adalah teman-teman yang sudah kalian kenal. Sekarang ketika kalian berubah atau berpindah tempat ke fase yang lebih tinggi sebagai seorang mahasiswa, kalian akan mempunyai teman yang baru, lingkungan yang baru, guru-guru atau dosen-dosen yang baru, para pemimpin yang baru, ya. Bahkan kantin pun akan tempat kantin yang baru. Ya. Nah, disitulah kalian akan beradaptasi. Apalagi ketika kalian ada yang dari luar daerah lalu mengekos, ya. Hidup sendiri, adaptasi sendiri, mandiri sendiri, masak sendiri, ya. Dari situ kalian akan beradaptasi. Apakah hidup ini akan senantiasa mengandalkan orang lain atau mengandalkan diri sendiri? Ya. Di sini adalah fase yang pertama, fase adaptasi. Bagaimana kalian menemukan teman yang baru di dunia kampus ini, yang mana setiap orang itu mempunyai watak dan pemikiran sendiri-sendiri, ya. Apalagi pemikiran yang berbeda-beda semuanya. Nah, itu semuanya dirangkum dalam dunia adaptasi, ya. Dunia penyesuaian diri kalian, bagaimana cara kalian bergaul, bagaimana cara kalian beradaptasi di akademik, bagaimana cara kalian itu membawa diri di kampus, ya. Apakah nanti saya akan menjadi seorang kutu buku, nah, atau saya hanya masih ikut. Kalau biasanya fase pertama ini saya akan membaginya di semester 1, 2, dan 3 gitu kan. Dalam artian apa? Fase adaptasi kalian masih mengenal semuanya dengan baru. Ketika kalian mengenal seseorang teman, temannya itu ngajak ke kanan, kalian masih ngajak ke kanan seperti itu, ya. Masih masih having fun lah, karena fase yang adaptasi. Setelah itu dari semester 1, semester 2, semester 3 kalian sudah mengetahui semuanya, lingkungan kampus kalian. Apalagi sebentar lagi kita akan mengadakan mungkin ya pembelajaran offline, karena kita dihadapkan dalam situasi pandemi ini yang tidak tahu kita kapan berakhirnya, dan kita juga tidak tahu kapan ini, kenapa ini bisa datang seperti itu kan. Ya intinya ya semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika offline itu kalian akan mencari-cari, beradaptasi dengan itu, ya. Sampai saya harus memulai apa kekurangan saya harus lengkapi. Saya tidak akan lagi mencoba mengikuti teman saya nih. Teman saya ke kanan, saya harus mempunyai prinsip atau pemikiran sendiri. Oh, saya harus ke kiri. Walaupun tujuan yang dicapai akan sama seperti itu. Nah, disinilah prosesnya itu kira-kira di semester 4, 5, dan 6. Ya. Mungkin ketika semester 1, 2, 3 kalian cara berpakaiannya, rambutnya, semuanya itu masih agak culun-culun misalkan. Contohnya ya. Tapi ketika semester 4, 5, 6 kalian sudah mulai stylish, ya. Sudah mengerti bagaimana fashion yang baik dan benar itu. Bagaimana ketika berhadapan dengan orang itu di depan umum, nggak mungkin saya rambutnya panjang, nggak mungkin saya nggak pakai lipstick misalkan, contoh seperti itu. Baik laki-laki maupun perempuan. Nah, disitulah kalian akan mengetahui jati diri kalian itu sendiri, ya. Oh, saya itu orangnya biasa membaca buku, berarti saya harus jadi kutu buku misalkan. Atau saya itu orangnya vokal, berarti saya harus mengkritik apa saja yang harus saya kritik, ya. Sampai sampai tata cara berjalan pun saya kritik misalkan, seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah fase yang kedua. Lalu yang fase ketiga itu adalah fase persiapan terjun ke masyarakat. Nah, ini adalah semester 7, semester 8 ya. Atau enggak ya sampai semester 11, 12 kalian menjadi mahasiswa abadi misalkan. Sampai belum selesai-selesai. Nah, disinilah kalian sudah harus memikirkan ke depannya. Apakah di jidat kalian itu sudah layak tertulis ya STEBIS IGM atau tidak? Apakah sudah layak saya memegang sertifikat sebagai lulusan IGM atau tidak? Seperti itu. Ya.
Karena dari semester 1 sampai semester 7 semuanya akan tergabungkan di dalam fase ketiga ini. Persiapan terjun ke masyarakat. Sudah siapkah saya setelah menerima semua ilmu dari semester 1 sampai semester 6 misalkan? Semua pengalaman dari semester 1 sampai semester 6, semua tugas dari semester 1 sampai semester 6. Nah, ini fase yang benar-benar krusial. Fase penentuan, ya. Apakah saya benar-benar siap terjun ke masyarakat atau saya akan melanjutkan S2 seperti itu? Atau jangan-jangan ketika saya sudah jadi lulusan, saya disuruh baca Al-Fatihah tidak bisa, saya disuruh memimpin doa tidak bisa, misalkan membaca Al-Quran tidak bisa, menerangkan ekonomi syariah tidak bisa, menerangkan perbankan syariah tidak bisa, itu akan menjadi malapetaka terhadap diri kalian sendiri. Yang lebih khusus, ya akan malu diri sendiri, yang secara umum alma mater kalian yang akan malu, ya. Karena kalian bernaung di dalam sebuah alma mater yang sangat besar, ya. Amanahnya dan tanggung jawabnya juga besar, apalagi di sana sudah terdapat dosen-dosen yang benar-benar sesuai dengan kompetensinya, seperti itu. Nah, inilah fase-fase yang harus kalian camkan itu, dan akan kalian jalanin itu selama kalian menjadi seorang mahasiswa dan mahasiswi. Ya. Mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, ya. Selanjutnya, jelas ya? Masih kedengaran suara saya? Atau perlu di ini lagi, diperbesar lagi? Di sini ada, saya coba sapa dulu ya. Ada Karissa Putri. Selamat pagi Karissa. Pagi Pak. Tuh, ada PS Tenti nih. Tenti ini tidur-tiduran tadi ya. Kenapa sakit? Saya mencari wajah-wajah yang unik. Wah, ini ada nih. Ada yang memakai peci. Ahmad Fatah As-Sufi. Masya Allah. Sehat. Masya Allah. Suaranya nggak kedengaran Fatah. Oh, di mute kamu. Di mute. Nggak kedengeran. Oh, harus di mute ya. Lalu ada Masya Allah Muhammad Saiful. Masya Allah. Ini orang besar. Syekhan Muhammad Saiful. Walaupun orangnya kecil, insya Allah akan menjadi orang besar ini. Amin, amin. Amin, alhamdulillah. Sehat, Saiful? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Ada Winnie Octavia, ya salam. Ini ahli surga ini. Masya Allah. Ya. Saiful jangan dilirik-lirik karena dia karena Winnie ini menggunakan cadar. Jangan dilirik-lirik lagi Saiful ya. Ustaz. Masya Allah. Ada Sherly, ada Ladi El Mustafa, namanya. Masya Allah, dan lain sebagainya. Ya. Total semuanya berapa, Fanin? Ada 80 orang, Pak. Masya Allah, 80 orang, alhamdulillah. Kelas karyawan juga di sini ya? Tergabung nggak? Untuk kelas karyawan, mereka PKKMB-nya sudah, Pak. Sudah duluan, karena tidak di hari kerja mereka, Pak. Alhamdulillah. Ini pasti yang terbanyak ini ekonomi syariah ya? Ya. Oke, itu hanya sekedar intermezzo. Jangan terlalu serius. Kalau serius-serius cepat tua nanti. Cepat tua, cepat keriput gitu kan. Kalau banyak senyum itu. Ya.
Itu tadi fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Selanjutnya, nah, hidup kita tidak terlepas dari hablum minallah dan hablum minan nas. Terlebih lagi ketika kita menuntut ilmu, ya. Menuntut ilmu di dunia akademik ini. Apa artinya hablum minan nas? Hubungan antara manusia dengan manusia. Bagaimana tata cara kita, etika kalian itu dengan seorang pengajar, ya. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan, ketika jarak antara kita di dunia ini atau di dunia pendidikan hanya sebatas di kampus misalkan. Kalian seorang mahasiswa dan kita adalah seorang dosen. Akan tetapi di luar kampus kita hanya manusia biasa. Kalian adalah rekan-rekan dan mitra-mitra Bapak misalkan. Ya, semuanya. Dan itulah yang harus kita perhatikan dan kita junjung sebagaimana yang Islam ajarkan kepada kita. Sehingga ketika kalian pelajarin di STEBIS ini, kalian akan mempelajarin ilmu dunia dan akhirat seperti itu. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Jangan sampai kalian lulusan STEBIS dapat cuma dunia baik, akhiratnya nol sama sekali seperti itu. Taunya cuma untung riba, rugi, ya misalkan. Tapi kalian tidak tahu pahalanya ekonomi syariah misalkan, menghormati guru, ya. Sama sampai bahkan Imam Syafi'i, ada suatu orang itu mengadu sama Imam Syafi'i, tidak akan berkah ilmu seseorang itu selagi dia tidak bisa menghormati, ya, guru-gurunya. Dalam artian bisa jadi dia dalam keadaan maksiat atau meremehkan atau dan lain sebagainya, ya. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an, ya, yang dibahas itu adab dulu baru ilmu, bukan ilmu baru adab. Seperti itu, ya. Sehingga ketika hubungan antara manusia dengan manusia kalian selesaikan di dunia, ya. Ada salah minta maaf, ya. Ada guru atau dosen harus menghormati. Ada kakak tingkat, kalian juga harus kalian sadar sebagai adik tingkat. Nah, begitu juga dengan kakak tingkat. Kakak tingkat juga harus sadar. Jangan berlebihan. Kalau bahasa milenial sekarang lebay. Kakak tingkat harus cium tangan bolak-balik. Itu lebay juga. Seperti itu. Jalan depan kakak tingkat nanti harus nunduk. Tidak usah nunduk. Langsung tiarap saja misalkan. Itu lebay. Seperti itu, ya. Nah, disitulah kita akan selalu dituntut. Mulai dari kita mulai dari kita kecil, ya, apalagi background kita, mungkin di dalam STEBIS ini ada yang backgroundnya madrasah aliyah, ada backgroundnya pondok, ya, ada backgroundnya umum dan lain sebagainya. Kita tidak akan terlepas dari hablum minan nas, hubungan antara manusia dengan manusia seperti itu, ya. Dan itu pasti akan terselesaikan. Kalian berbuat bohong, ya, kepada teman kalian, ya, kalian akan dibohongin juga. Bukan hanya dari teman kalian juga, tetapi orang lain akan membohongi kalian. Seperti itu. Kalian tidak hormat kepada dosen-dosen kalian, ketika kalian suatu saat nanti, kalian akan tidak dihormati orang juga. Seperti itu, ya. Sama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu. Lalu yang selanjutnya itulah hablum minallah, ya. Tidak seimbang kalau misalkan kita hanya hablum minan nas saja. Tapi hubungan antara manusia dengan Allah juga harus dikedepankan. Belajar boleh, tapi jangan lupa terus berdoa untuk menjadi orang yang pintar. Belajar boleh menjadi orang pintar, tetapi harus berdoa untuk bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Seperti itu. Menjadi lulusan yang pintar, tapi jangan lupa untuk terus berdoa sehingga terus tetap merendahkan diri. Padi itu akan menunduk, ya, seperti peribahasa, ya. Semakin banyak ilmu, ini enggak, baru dapat ilmu sedikit langsung halal haram hantam misalkan, kan, ya, dikit-dikit haram, padahal dia dalam masa-masa hijrah yang masih labil dan salah ikut pemahaman. Seperti itu. Usahakan ketika kalian memandang segala sesuatu itu bukan hanya saja dari satu sisi, tapi dari berbagai macam sisi,
sehingga kalian tidak dikerdilkan dengan pemikiran kalian, sehingga kalian tidak terlalu jumut dengan pemikiran kalian sendiri. Bukan kata orang, tetapi kita harus melihat kata Al-Quran, kata sunnah, kata ulama, kata maqasidul syariah, dan kata-kata yang lain. Nah, jangan bertumpu atau berkaitan dengan hanya satu pandangan saja. Sebagaimana yang saya tuntut di Al-Azhar itu. Al-Azhar sendiri itu mengajarkan kita ilmu yang banyak, tapi mengajarkan kita juga menjadi orang-orang yang fleksibel di tengah masyarakat. Ya, tidak hanya langsung menyatakan oh ini salah atau benar, tidak, akan tetapi kita mencoba mewarnai di tengah-tengah masyarakat. Ya. Silakan NU, silakan Muhammadiyah, silakan Persis, tetapi kita mengambil mana yang terbaik dari semuanya itu. Begitu juga dengan kalian. Ketika kalian di STEBIS, ya, silakan kalian masuk STEBIS, silakan kalian masuk UIN, silakan kalian masuk di Universitas IGM. Tetapi saya bisa mengetahui mana yang terbaik bagi diri saya dan untuk maslahat masyarakat di sekitar saya. Nah, itu baru yang cakep ya. Gokil nggak? Gokil, man. Ya, gokil kalau kita bisa atau kita banyak. Ya, apalagi dunia akademis, kalian harus banyak banyak terjun deh. Banyak terjun, banyak baca buku, jangan banyak nge-tweet, jangan banyak isi pulsa, jangan banyak download aplikasi. Ya. Seperti itu. Nah, semuanya itu adalah yang bisa saya sampaikan. Syukran wa jazakumullah khair. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan mahasiswi baru angkatan 2021. Selamat datang di dunia akademik yang penuh dengan perjuangan, ya, bukan penuh dengan kemanisan, tapi akan mendapatkan kepahitan juga, seperti itu. Jangan hanya sekedar ngambil ilmunya, tetapi ambillah apa yang semua bisa diambil. Ya. Yang buruk tinggalkan, seperti itu. Jangan diambil ininya CCP namanya, curi-curi pandang kalau bahasa milenial sekarang. Ya. Yang cantik didekatin, yang buruk dijauhin. Nah, itu jangan. Ya, harus seimbang juga. Yang buruk didekatin, yang cantik jangan terlalu dekat, seperti itu. Ya kan? Yang ganteng, yang baik didekatin, jangan dekatin orang baik cuman mau minjem duitnya, seperti itu. Ya. Jangan mendekatkan seseorang itu hanya ada maunya, seperti itu, dan lain sebagainya. Masya Allah. Muhammad Saiful sudah punya anak antum? Ponaan ini, Ustaz. Oh, saya kira ini anaknya. Ya. Syukran, lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Inilah saya. Kalau ketemu saya dimanapun silakan ditegur. Ya. Kalau mau ngajak saya makan atau kopi-kopi, ayo kita makan kopi-kopi. Ya, seperti. Kalau mau ngajak saya diskusi, ayo. Pak, nggak ada uang, Bapak yang bayarin semuanya. Oke, seperti itu. Ya, mohon maaf atas kesalahan, ya, kekurangan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Wa jazakallahu khair. Cukup ya? Mungkin cukup itu, Panin sama Sonia. Sebelum saya tutup, apa ada pertanyaan? Warahmatullahi wabarakatuh. Belum ditutup. Perasaan belum ditutup. Amin. Tentunya sangat memotivasi mahasiswa kita ya untuk hari ini ya, Kak Sonia ya. Fanin, sebelum ditutup ada pertanyaan kah? Belum ditutup, mahasiswa. Wih, bapaknya belum ngucap salam. Kita jawab Iya, salam. belum.